Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Kristus, Amsal 24 ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Apa yang dimaksudkan diartikan tawar hati? Tawar hati ini bisa berarti hidup dalam kondisi kehilangan semangat lagi. Semangat hidup itu hilang. Bisa berarti juga putus asa. Bisa berarti juga tawar hati itu menyerah, tidak mau berusaha lagi. Tawar hati juga bisa mengartikan yaitu hilang keberanian untuk mengambil keputusan itu. Saudara, ada banyak hal yang bisa membuat seseorang itu tawar hati. Ketika seseorang menghadapi kesulitan yang terus-menerus, misalnya kita hari ini menghadapi pandemik yang terus-menerus tidak berhenti, tidak selesai, saudara, ini bisa membuat seseorang manusia ini tawar hati, saudara. Demikian juga ketika seseorang mendengar berita buruk, berita tidak menyenangkan, berita tidak baik, saudara, bisa membuat seseorang pun tawar hati. Ada begitu banyak hal yang membuat seseorang itu tawar hati, termasuk pada waktu sesaat menghadapi situasi yang sulit, kesesakan hidup, dan seterusnya dan sebagainya. Sebenarnya saudara-saudara, di dalam masa-masa yang kita hadapi hari ini, saudara, banyak orang hidup di tengah-tengah masa kesesakan. Amsal menasehatkan, Salomo di sini memberikan nasihat, janganlah tawar hati, saudara-saudara. Sebab engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal mengatakan, tawar hati itu akan mengakibatkan kecillah kekuatan kita. Contohnya, saudara-saudara, kita melihat Yosua pada waktu diberikan tongkat estafet untuk melanjutkan kepemimpinan, melanjutkan panggilan, satu tugas yang diberikan setelah Musa. Yosua harus memimpin umat Israel, Yosua harus memimpin bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Bahkan pada waktu Yosua harus menyeberangi satu sungai yang disebut sungai Yordan yang besar, saudara dikatakan Yosua begitu takut dan gentar. Yosua menghadapi bangsa yang tidak mudah. Yosua menghadapi umat Israel yang tidak ringan pertantangannya. Tapi firman Tuhan yang ditegaskan, yang diberikan oleh Allah kepada Yosua, dikatakan dalam surat kitab Yosua pasal 1 ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa yang dinyatakan oleh Allah kepada Yosua? Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi pegangan kehidupan orang percaya, kehidupan kita di saat menghadapi kesesakan sekalipun. Mari kita teguhkan iman kita, marilah kita mantapkan langkah kita, marilah kita berserahkan penuh kepada Tuhan, sebab Dia, Allah itu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang berjanji menyertai kita bukan sesaat saja, tapi sepanjang masa, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus sebelum meninggalkan murid-muridnya, Dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu. Ketahuilah, dan selanjutnya dikatakan, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Kata menyertai ini adalah suatu jaminan kehidupan orang percaya bahwa Allah menyertai kita. Allah menyertai gereja Tuhan. Allah menyertai orang-orang percaya sekalipun di saat menghadapi kesesakan. Saudara, Mazmur 46 ayat 2 dan 3, Mazmur 46 ayat 2 dan 3, itu dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut.
Saudara sekalian, pemazmur di sini juga dengan menyatakan Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki kekuatan bukan dari diri kita sendiri. Kita memiliki kekuatan bukan dari alam semesta ini. Tetapi kekuatan kita adalah dari Allah. Dari Allah kita, penolong kita, pengharapan kita. Dialah tempat perlindungan kita, kekuatan kita. Sungguh sangat terbukti. Maka Amsal pasal 24 ayat 10, mari kita ingat. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tetapi berbahagialah orang yang sungguh bersandar pada Tuhan, dengan berpegang pada janji firman-Nya. Dia akan menyertai kita. Allah itu pengharapan. Kepada Allah saja kita menyerahkan hidup kita. Karena dengan demikian, Allah yang kita sembah, yang Allah kita percayai, dialah Allah yang mengokohkan keyakinan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas, selamat malam, dan sebentar saudara beristirahat. Marilah kita serahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya. Berdoa kepada Allah. Allah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dalam kesesakan sangat terbukti. Biar Tuhan memberkati perenungan kita malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Marilah kita lanjutkan mendengarkan pujian alunan musik dari Angklung Avirision. Silahkan mendengarkan. Tuhan memberkati.